Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata pelajaran pengendalian satu sepeda motor, materi kali ini adalah perakitan dan pemasangan sistem rem mekanik tipe single leading shoe serta cara kerjanya. Dengan saya Abdullah Darussalam ya, untuk pelajaran kelas 11 teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, single leading shoe tipe ini adalah sistem rem yang menggunakan satu kam rem ya, menggunakan satu kam rem yang pada umumnya sering digunakan oleh sepeda motor ya. Kemudian ini sekarang masuk ke dalam perakitannya. Nah, perakitannya yang pertama itu kita lihat dulu di sini komponen-komponennya. Ada komponen hubungan rem, itu kam rem, kemudian sepatu rem ya, back shoes, kemudian pegas pengembali atau return spring, kemudian panel rem ya, back panel ya. Kemudian ada seal debu, plat indikator, dengan rem ya, brake arm. Kemudian, nah pertama itu kita pasang itu kam rem atau hubungan rem atau brake cam. Untuk cara pemasangannya jangan lupa lumasi gemuk ya, ada penjangkar dan hubungan rem. Jadi hubungan rem sebelum dipasang itu dilumasi gemuk. Kemudian pasang hubungan rem pada panel rem. Kemudian lumasi oli pada seal dan pasangkan pada panel rem. Nah, seal debu pasang. Kemudian pasang plat indikator kausan pada kam rem atau hubungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih besar dengan potongan yang pada hubungan rem. Kemudian rem mekanik single leading shoe ya. Kemudian pasang tangan rem ke hubungan rem dengan cara melihat tanda titik ya. Kemudian pasang botol titiknya dengan tos yang ditentukan. Kemudian pasang sepatu rem dan pegas pengembali. Nah, cara pasangnya, pasang dulu pegas ke dudukan sepatu rem, nah baru pasang sepatu rem ke panel rem. Kemudian pasang kembali panel rem pada hook roda sebelah kanan. Nah, ini pasang roda belakang, kalian pasang roda belakang. Kemudian pasang damper rubber itu karet gear. Ya. Kemudian pasang panel rem, panel gear. Nah, saya pasang gearnya. Jangan lupa berikan seal ya, berikan gemuk grease ya di dust sealnya atau di seal debunya. Nah, kemudian pasang side collar ke dalam driven plane. Side collar itu bos-bosan ya, bos roda samping. Driven plane itu adalah panel gear ya. Kemudian pasang brake pedal assembly ke dalam wheel hook. Nah, wheel hook. Jadi kalian pasang panel gear, kemudian pasang panel rem, nah baru pasang ke tangan arm ya. Ingat agar gemuk tidak mengenai tromol dan ampas rem karena dapat mengurangi daya pengereman. Kemudian setelah semua dipasang baru masukkan roda di antara lengan-lengan rem, dari lengan-lengan swing arm ya, dengan ayun. Kemudian pasang driven chain itu rantai di atas driven spoke itu di atas gear belakang. Kemudian
Oleskan gemuk pada permukaan rear axle. Rear axle itu adalah as roda. Kemudian cara alur pemasangan seperti berikut. Pertama, left adjuster plate. Kanan rantai bagian kiri. Kemudian rear axle, as roda. Kemudian right side collar. Nah, kemudian bos roda bagian kanan. Kemudian right adjuster plate. Nah, itu stand rantai bagian kanan. Dan terakhir axle nut. Axle nut adalah mur roda. Setelah dipasang, kemudian baru rakit stopper arm. Nah, stopper arm pada brake panel. Ya, plat penahan dipasang ke brake panel atau panel rem dengan bolt, number washer, ya, ada karet, kemudian washer, ring, dan nut murnya. Nah, kerjakan dengan torsi yang ditentukan, yaitu 22 Nm. Kemudian sekarang kita memasuki kondisi sistem rem tipe single leading shoe pada saat sebelum bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini ancor pin, ya, atau pin jangkar. Nah, di sini pegas mengembali, ya, ada dua. Nah, ini poros hubungan. Ini poros hubungan, ya. Nah, ini poros hubungan. Kemudian kanvas, ini kanvas. Nah, ini tromol. Nah, ketika pedal rem belum ditekan atau diinjak, maka tuas rem, ya, tidak bergerak memutar brake cam. Maka tidak ada gaya putar pada brake cam atau hubungan rem, sehingga, nah, di sini tidak ada gaya, sehingga sepatu rem tidak bergerak mengembang atau naik. Tidak ada gesekan antara tromol dan kanvas rem. Nah, kanvas rem disebut brake lining, sehingga tidak terjadi pengereman. Nah, jadi pada saat rem itu tidak tertekan, pedal rem tidak akan menarik as tuas rem. Nah, tuas rem tidak bergerak dan tuas rem tidak akan memutar hubungan rem. Pada posisi diam, hubungan rem akan sejajar. Jadi, sepatu rem tidak mengembang dan tidak menempel, tidak bergesekan dengan tromol rem atau tromol roda. Nah, sekarang kita masuki kondisi yang bekerja. Nah, kondisi bekerjanya kita bisa lihat dengan jelas seperti ini, ya. Jadi kam rem naik, ya, atau berputar. Setelah perputaran kam rem itu akan mengangkat sepatu rem. Ya. Ketika pedal rem diinjak, tuas rem bergerak memutar brake cam. Nah, jadi as pedal rem akan menarik lengan rem. Nah, lengan rem akan memutar brake cam atau hubungan rem. Maka adanya gaya putar pada brake cam, hubungan rem, sehingga sepatu rem bergerak mengembang. Terdapat gesekan antara tromol dan kampas rem brake lining hingga terjadi pengereman. Jadi pada saat ini mengangkat, berputar, ini mengangkat, ya, jadi kami mengangkat sebelah, ini kan bergesekan kampas rem ini, ya. Ini kan mendorong sepatu rem, kampas rem yang ada di atas sepatu rem akan bergesekan dengan tromol roda atau tromol rem. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.